Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amira. Saya dari kelas 108, nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan ringkasan mengenai video yang membahas tentang sejarah Indonesia. Video ini adalah sumber daya yang bagus untuk siswa yang belajar tentang sejarah Indonesia. Ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang mata pelajaran. Jadi, apa itu sejarah? Sejarah adalah studi tentang masa lalu. Belajar tentang sejarah penting karena membantu kita memahami masa kini dan juga memahami masa depan. Peran manusia dalam sejarah. Manusia adalah pembuat sejarah. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan peristiwa yang membentuk dunia. Selanjutnya ada dimensi sejarah. Sejarah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan juga dimensi waktu. Dimensi ruang mengacu pada tempat terjadinya suatu peristiwa dan dimensi waktu mengacu pada kapan suatu peristiwa terjadi. Metode penelitian sejarah. Sejarawan menggunakan berbagai metode untuk meneliti masa lalu. Metode ini termasuk mengumpulkan sumber, menganalisis sumber, dan menafsirkan sumber. Jenis-jenis sumber sejarah. Ada dua jenis utama sumber sejarah, yaitu ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pertama tentang peristiwa, sedangkan sumber sekunder adalah interpretasi dari sumber primer. Selanjutnya adalah penulisan sejarah. Sejarawan menulis sejarah dengan cara yang berbeda. Beberapa sejarawan berfokus pada gambaran besar, sementara yang lain berfokus pada detail. Beberapa sejarawan menggunakan pendekatan kronologis, sementara yang lain menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya ada menghindari bias dalam sejarah. Penting untuk menyadari bias saat mempelajari sejarah. Bias adalah kecenderungan untuk menyukai satu sisi masalah lebih dari yang lain. Sejarawan harus berusaha untuk objektif dan tidak bias dalam penelitian mereka. Selanjutnya ada teori dalam sejarah. Sejarawan dapat menggunakan teori untuk membantu mereka memahami masa lalu. Teori adalah penjelasan umum tentang bagaimana sesuatu bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori out of Yunan. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Tiongkok bagian selatan. Mereka berimigrasi ke wilayah Nusantara dalam beberapa gelombang. Alasannya yaitu adanya kemiripan ciri fisik dan kebudayaan antara penduduk Yunan dengan beberapa bangsa di Indonesia. Penemuan artefak dan alat-alat yang serupa di kedua wilayah. Yang kedua yaitu ada teori out of Taiwan. Teori ini mengusulkan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia termasuk Indonesia berasal dari Taiwan. Kelompok Austronesia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Pasifik termasuk Nusantara. Alasan teori tersebut adalah adanya analisis bahasa dan genetika menunjukkan adanya hubungan erat antara bahasa dan gen penduduk Taiwan dengan penduduk Austronesia lainnya. Selanjutnya yaitu ada penemuan artefak dan pola permukiman yang serupa. Yang ketiga yaitu ada teori Nusantara. Teori ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah ada sejak zaman purba di wilayah Nusantara. Peradaban berkembang secara mandiri tanpa adanya pengaruh
besar dari luar. Alasan yang mendukung teori ini yaitu penemuan fosil manusia purba seperti Homo erectus di berbagai pulau di Indonesia. Alasan lainnya yaitu keberagaman budaya dan bahasa di Nusantara yang menunjukkan perkembangan mandiri. Yang keempat ada teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa semua manusia modern berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Nusantara. Alasan yang mendukung teori ini adalah penelitian genetik menunjukkan adanya kesamaan DNA mitokondria antara manusia modern di seluruh dunia. Alasan yang mendukung lainnya yaitu penemuan fosil manusia purba di Afrika yang lebih tua. Selanjutnya, saya akan membahas manusia purba di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah ternyata juga menyimpan misteri sejarah yang menarik, yaitu keberadaan manusia purba. Fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah di Nusantara memberikan petunjuk penting tentang evolusi manusia dan proses migrasi manusia ke wilayah kepulauan ini. Siapa saja sih manusia purba yang ada di Indonesia? Yang pertama ada Meganthropus palaeojavanicus. Ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ciri khasnya adalah rahang yang kuat dan tubuh yang besar. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Ini juga ditemukan di Sangiran. Manusia purba ini hidup sekitar 1,5 juta hingga 800.000 tahun yang lalu. Ciri khasnya adalah postur tubuh yang tegak dan volume otak yang lebih besar dibandingkan Meganthropus. Yang ketiga ada Homo soloensis. Ini ditemukan di Ngandong, Jawa Tengah. Manusia purba ini hidup sekitar 900.000 hingga 900.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Ciri khasnya adalah volume otak yang lebih besar dibandingkan Pithecanthropus. Yang keempat yaitu ada Homo floresiensis. Ini ditemukan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Manusia purba ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dan diperkirakan hidup di sekitar 100.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.